Oke, baik. Khotbah saya for this morning melanjutkan Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Judul renungannya Sehati Berkarya. Bersama dengan saya katakan sehati berkarya. Sehati berkarya. Oke, Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Beberapa minggu lalu saya sudah berkhotbah Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Sekarang ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-15. Ayat 9, sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, sekitar 500 orang termasuk 12 murid dan termasuk 70 murid. Dan awan menutupnya, ada kata awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik, waktu ia naik itu apa? Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dua orang berpakaian putih ini bukan Pak Jono, ini malaikat. Amin ya. Ini malaikat yang disuruh oleh Tuhan untuk menyadarkan murid-murid supaya stop melihat ke atas. Fokuslah pulang ke Yerusalem dan mulailah memberitakan Injil. Maka malaikat waktu itu sedikit jengkel dia, menurut saya. Ayat 11, dan malaikat itu berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu tetap berdiri melihat ke langit? Kata berdiri di sana, tetap berdiri, melongo dalam waktu yang cukup lama. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kemudian ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu. Ingat ya, setelah mereka menatap ke langit dan ditegur, dikritik oleh malaikat, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Nah ini di ayat 14, mereka semua bertekun dengan apa? Dengan sehati dalam pray, doa bersama-sama dengan dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara Yesus. Nanti ayat 15 kita baca. Menurut Yohanes, menurut Markus, menurut Matius, menurut Lukas, setelah peristiwa kenaikan ini, mereka kembali ke Yerusalem itu dengan bersukacita. Ada masalah dengan audio? No problem. Oke. Mereka kembali dengan bersukacita. Coba yang pertama kita lihat bahwa berkarya sehati atau sehati berkarya itu yang pertama harus memulai dengan melihat dari perspektif dari atas. Perspektif dari atas. Nah, saudara lihat ya, ayat 10 itu ada istilah mereka menatap ke langit waktu Yesus naik. Nah lihat, waktu murid-murid menatap ke langit, mereka itu seperti bengong. Mereka itu seperti bengong, begini. Maka malaikat kemudian disuruh oleh Tuhan untuk menegur mereka, mengingatkan mereka, dan menyuruh mereka pulang ke Yerusalem. Mengikuti maksud saya? Saya waktu membaca ini, mengapa malaikat harus turun tangan untuk menyadarkan murid-murid? Hei bro, ojo delok-delok ke atas, jangan lihat-lihat ke atas lagi, pulang sana. Nah gitu. Kenapa saudara-saudara? Ada 4 istilah yang menarik dari ayat 9 sampai ayat 11. Yang pertama kata eperte dalam bahasa Yunani, ayatnya yang ke-9 itu diterjemahkan terangkatlah ia. Saudara tahu, ketika Yesus terangkat, ternyata dalam bahasa aslinya dia terangkat itu pelan-pelan. Dia terangkat pelan-pelan. Eperte itu terangkat pelan-pelan, karena istilah ini juga digunakan dalam Kisah Para Rasul 27. Seperti kalau Anda naik perahu lalu Anda memasang layar, begitu loh. Nah itu dia. Jadi bisa dibayangkan ada 2 masalah di sini. Yang pertama,
peristiwa seperti ini baru pertama kali disaksikan oleh murid-murid. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, Pak Tommy bayangkan ya, Evi bayangkan kalau misalnya saya tiba-tiba terangkat pelan-pelan. Halo, lu. Istri saya bilang, mari kita berpisah. Kau akan meninggalkan diriku karena engkau sudah pergi ke atas, dan itu pelan-pelan, gitu loh. Maka karena ini peristiwa pertama bagi mereka, ini sangat menakjubkan, dan karena disaksikan secara alamiah, secara natural, maka menurut saya ini adalah peristiwa yang menakjubkan. Dulu waktu saya belajar, saya jengkel sekali dengan murid-murid ini. Kenapa murid-murid ini sulit percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus? Benar tidak? Bahwa dia akan naik ke surga, akan kembali, akan datang kedua kali. Amin. Tapi saya kemudian mencoba memposisikan diri saya, kalau saya juga ada pada saat itu, melongok juga ke atas. Halo, saya tidak bisa bayangkan kalau Bapak Gembala kita tiba-tiba naik, lalu beliau angkat tangan begini, selamat tinggal ya jemaat IRC, bye-bye. Maka murid-murid menatap dan mereka melihat ke atas, melongok, sampai malaikat harus mengingatkan mereka, menegur mereka, bahwa melihat ke atas itu bukan prioritasmu. Prioritasmu adalah, coba mulai ingat apa yang dikatakan oleh Yesus selama 3 tahun 4 bulan, dan percaya bahwa engkau akan disertai untuk hari-hari ke depan. Yang kedua, ada kata hupelaben dalam ayat 9 yang artinya itu menyambut atau menutup. Nah lihat, ketika Yesus naik ke surga, itu murid-murid berarti melihatnya dalam jangka waktu yang lama. Saya membaca beberapa komentari, Matthew Henry, Robertson, kemudian Adam Clarke, juga terjemahan Judaism. Mereka tidak ada satupun yang bisa memutuskan berapa jam atau berapa menit murid-murid melihat peristiwa Yesus naik ke atas. Tapi yang jelas, murid-murid bisa melihat ke atas sampai langit itu menyambut Yesus. Amin. Sampai awan menutup Yesus. Jangan tanya berapa menit prosesi itu. Yang jelas itu lama. Yang jelas itu membutuhkan waktu yang lama. Saya tidak tahu berapa menit, saya tidak tahu berapa jam. Tapi menurut saya ini sangat penting. Sampai Yesus tidak bisa mereka lihat secara fisik. Menurut saya itu pengalaman yang luar biasa. Petrus mungkin berpikir, tidak ada lagi nanti yang ngusir setan. Kalau kami nanti ada apa-apa di bumi ini, siapa yang jaga kami? Kalau nanti ada orang Yahudi yang mulai mengancam kami dan menakut-nakuti kami, mati kami. Bahkan kalau kami ditangkap dan berakhir disalibkan seperti Yesus, habislah ini. Tapi rupanya bukan itu yang ada dalam pikiran murid-murid. Bukan itu. Nanti kita lihat. Lalu istilah yang ketiga ada kata porenomeno ayat 10 yang diterjemahkan oleh LA itu naik. Ia naik ke atas. Dalam bahasa Yunani ini partisip, maka bisa diterjemahkan proses atau proses berlangsung. Itu seperti seseorang yang berjalan to go atau melanjutkan perjalanannya atau meneruskan perjalanannya. Itu artinya waktu Yesus naik ke surga, ini artinya ada perpindahan tempat. Ini bukan kegiatan Yesus melenyapkan diri, amin ya, atau Yesus menghilang. Oh no, karena dia naik disebut. Dia naik. Jadi Yesus tidak menghilang seperti hantu. Dan Alkitab mencatat, seperti Yesus naik ke surga, demikianlah nanti waktu dia datang dari surga kedua kali. Maka dia bisa disaksikan oleh mata semua orang. Itu anak domba yang pernah disalibkan oleh orang-orang Yahudi, dan dia datang menepati janji-janjinya. Jadi memang ini yang membuat makanya murid-murid itu sampai melotot dan memandang Yesus dalam peristiwa perpisahan itu. Lalu keempat, ada kata analemtes. Dalam ayatnya yang ke-11 itu yang diterjemahkan itu disambut. Tapi sebenarnya kalau kita melihat kata disambut itu lebih tepat eperte tadi, ayat 9.
Sedangkan kata anantepetes itu adalah lebih tepat diterjemahkan diterima atau sampai. Begitu. Ini menjelaskan bahwa itu adalah puncak dari perjalanan Yesus dari bumi sampai ke surga. Sampai di sini bisa paham ya? Saya melihat anak-anak muda gini nih. Ini ngomong apa sih Pak Pendeta ini? Nah, maksud saya ada dua yang membuat mengapa murid-murid sampai melotot. Yang pertama, ini adalah peristiwa yang pertama bagi mereka. Yang kedua, karena peristiwa Yesus naik ke surga itu sangat natural. Yesus tidak menghilang atau melenyapkan diri. Dia pergi dan dilihat oleh murid-murid. Itu sebabnya ada emosi dalam hati murid-murid. Ada emosi dalam hati murid-murid. Apa yang pertama? Titik balik dalam pikiran mereka, hati mereka, mental mereka. Di sini titik balik mereka. Saudara tahu, ketika murid-murid memandang ke atas. Nah, ini dia. Catat ini. Ketika murid-murid memandang ke atas, ada banyak hal yang mereka ingat, yang mereka pikirkan, yang mereka coba bayangkan. Apa? Yang pertama, semua ucapan Yesus ternyata selama 3 tahun 4 bulan itu benar. Amin. Karena ini adalah puncak. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Jadi waktu Yesus berkata, anak manusia akan disalibkan, akan mati, akan bangkit pada hari yang ketiga, akan naik ke surga, itu betul. Ketika Yesus mengajar bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan, oh ternyata ini betul. Ketika Yesus berkata bahwa engkau akan meneruskan pelayanan yang kupercayakan kepadamu, mereka sekarang mulai mengingat, oh ternyata semua yang dikatakan oleh Yesus itu betul. Lukas 9 ayat 51, Yohanes 6 ayat 62, Yohanes 7 ayat 62, Yohanes 14 ayat 12. Ini perkataan-perkataan Yesus ketika Yesus mengingatkan murid-murid. Jadi waktu mereka memandang Yesus ke atas dan Yesus naik pelan-pelan, Petrus mulai berpikir, ternyata benar yang dikatakan oleh Yesus. Ternyata ketika Yesus memanggil saya, betul bahwa saya tidak akan menjadi pencala ikan lagi, tapi menjadi pencala manusia. Dan yang menarik adalah mereka juga mulai mengingat perkataan Yesus bahwa akan ada roh penghibur yang akan menyertai mereka. Amin. Yang kedua, mereka mulai mengingat dan mulai meyakini bahwa apapun yang terjadi ke depan, Yesus akan datang kedua kali menjemput mereka. Yang ketiga, Yesus pernah berkata, aku akan pergi mempersiapkan tempat untukmu. Amin. Maka murid-murid ketika memandang Yesus, oh sekarang saya yakin bahwa tempat saya di surga sedang disediakan oleh Yesus. Saya percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali menjemput saya. Apapun yang terjadi dalam pelayanan saya ke depan, saya percaya bahwa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus akan betul-betul datang dan menyertai kami. Itu ada dalam benak, dalam pikiran, dalam hati, dalam jiwa, dalam roh murid-murid ketika mereka memandang Yesus. Dan ini yang saya sebut titik balik dari murid-murid yang pecundang, penakut, menjadi murid-murid yang percaya dan pemberani. Ketika apa? Ketika mereka memandang naik. Maka semua ahli perjanjian baru mengatakan, lihat saya, murid-murid itu selama 3 tahun 4 bulan sama sekali tidak percaya dengan Yesus. Dan itu terbukti. Berapa kali Yesus berkata, hai angkatan yang kurang percaya? 12 kali. Selama 3 tahun 4 bulan Yesus bersama dengan 12 murid, 12 kali Yesus berkata kepada 12 murid, hai angkatan yang kurang percaya, hai angkatan yang selalu cemas, hai angkatan yang selalu khawatir, hai angkatan yang selalu takut. Berapa lama lagi saya harus bersama dengan engkau supaya kau percaya? Maka ahli perjanjian berkata, di peristiwa Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 inilah murid-murid menemukan titik balik. Waktu apa? Waktu mereka memandang Yesus. Saya bisa membayangkan emosi itu. Maka apapun yang terjadi di kanan kiri mereka waktu peristiwa itu, mereka tidak mau tahu, mau ada nyamuk, mau ada ular, mau ada macan di bawah.
Yakobus bilang kepada Yohanes kakaknya, kak. Karena dia mulai mengingat itu, memorinya muncul. Ya ampun, ternyata tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Yesus yang tidak benar. Semuanya benar. Dan itu sangat meneguhkan mereka. Janji tentang penghibur, Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang akan memenuhi mereka. Mereka mulai percaya. Mereka mulai percaya pada titik itu. Dan saya katakan, ini adalah titik balik yang mengubahkan paradigma murid-murid, yang mengubahkan pengenalan mereka akan Tuhan. Jadi di otak kita ini kan banyak saraf-saraf ya. Otak-otak keraguan itu lenyap semua, dihancurkan. Yang penakut-penakut semuanya dikikis pada saat itu, ketika mereka memandang Tuhan. Janji Yesus benar. Lalu mereka mengingat, mulai mempercayai bahwa kematian Yesus itu bukan akhir dari perjalanan mereka. Amin. Yesus kan pernah berkata, anak manusia akan disalibkan, akan dicemooh, apalagi akan menderita, apalagi akan mati, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, murid-murid sebelumnya itu tidak percaya, kamu itu masa bisa bangkit pada hari ketiga lagi. Lama kali itu, udah busuk. Tapi itu sebabnya waktu Yesus ditangkap, bagi murid-murid itu adalah akhir dari perjalanan mereka. Halo? Apa buktinya? Murid-murid takut. Apa buktinya? Murid-murid lari. Benar gak? Maka mereka udahlah, berakhirlah kebersamaan kita dengan Yesus. Kemesraan ini ternyata sudah berhenti. Tapi ketika mereka memandang waktu Yesus naik, oh rupanya waktu Yesus disalib 3 hari lalu, waktu Yesus ditangkap 3 hari lalu, itu bukan akhir dari perjalanan kehidupan dan pelayanan kami. Di situ mereka, wow, ternyata mungkin kami jatuh, mengkhianati Yesus, takut, tapi rupanya itu bukan akhir dari perjalanan kehidupan kami. Ada 2 renungan yang bisa kita lihat dari sini, saudara-saudara. Yang pertama, perlu ada titik balik. Amin. Saudara tahu enggak, ini kan proses Yesus naik ke surga. Amin ya. Setelah Yesus menampakkan diri berapa hari? 40 hari. Yesus mati itu berapa hari? 3 hari. Jadi sejak Yesus mati sampai Yesus menampakkan diri, lalu kemudian peristiwa kenaikan Yesus, berarti itu 43 hari. Saudara tahu enggak, Petrus itu mulai mengingat, 1,5 bulan yang lalu ini saya ini masih pecundang. Halo. Siapa lagi? Mereka mulai membayangkan, Yudas juga pengkhianat, Andreas juga waktu Yesus ditangkap di taman Getsemani juga dia lari terbirit-birit juga. Simon orang celot juga waktu Yesus disalibkan, oh semua kita lari. Tidak ada yang bersama dengan Yesus ketika Yesus ditangkap. Halo. Itu masa-masa 43 hari yang lalu adalah, kalau saya bisa bayangkan, contohnya mereka sedang jatuh sejatuh-jatuhnya, najis senajis-najisnya, jahat sejahat-jahatnya, takut setakut-takutnya. Tahu maksud saya ya? 43 hari yang lalu gitu loh, waktu Yesus ditangkap, waktu Yesus disalibkan itu. Paham ya? Tapi tiba-tiba sekarang mereka ketika melihat Yesus naik, lalu mereka sekarang berubah menjadi percaya. Amin. Yohanes mencatat bahwa ketika mereka kembali setelah Yesus naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem dengan bersuka cita dan sudah tidak sabar menunggu Roh Kudus datang karena mereka ingin memberitakan Injil. Titik balik enggak ini? Titik balik enggak? Yang penakut sekarang menjadi pemberani, yang menangis sekarang bersuka cita, yang pecundang sekarang menjadi pahlawan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini saya sebut titik balik. Pak, kalau Bapak melihat di sekeliling Bapak, lihat istri banyak kekurangan, benar gak? Lihat anak banyak kekurangan,
Lihat teman kerja, banyak kekurangan. Lihat usaha yang tidak macet dan begitu-begitu saja, malas. Lihat lingkungan yang tidak jelas, sedih. Lihat dunia yang, waduh, apa namanya itu, kompleks. Kadang-kadang kita khawatir, kadang-kadang takut, cemas, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Perlu titik balik. Titik baliknya apa? Melihat ke atas. Melihat ke atas. Nah, lihat ya, murid-murid, ini yang saya senang. Tidak peduli posisi kita ada di mana saat ini. Yang paling penting adalah langkah selanjutnya. Saya ingin ulang. Sebenarnya tidak masalah posisi kehidupan kita saat ini entah di mana, entah terjerambabkah, entah jatuh tak berdayakah, entah sedang duduk tidak bisa kemana-mana kah, entah letih lesu, tidak masalah. Yang paling penting adalah what next. Amin. Murid-murid, mereka mengalami 43 hari sebelumnya sebuah masa kelam, sebuah masa gelap di mana mereka tidak bergairah. Ada yang kembali ke manusia lamanya seperti Petrus, yang lain entah kemana, lari terkucar-kacir. Tapi kita membaca langkah yang mereka ambil adalah bangkit, kemudian apa? Menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Saya ingin ulang ini. Tidak peduli posisi, situasi, kondisi Anda saat ini. Entah lagi terpurukkah, anak muda mungkin ada yang sekarang mungkin yang ada dalam dosa yang sangat yang kalau diterobong itu pekat sekali dosamu, bro. I don't care, tidak peduli. Suami-suami mungkin ada yang saat ini jatuh sejatuh-jatuhnya, terkapar, sudah nggak bisa apa-apa. I don't care. Karena yang paling penting adalah what next. Ferdinand sini dulu. Ini saya mau bercerita bagaimana 43 hari sebelumnya. Saudara tahu, kalau saudara lihat Petrus itu ada di rumah, dia ketakutan. Setelah dia 3 kali menyangkal itu loh. Jangan-jangan sebentar lagi rumah saya yang diketuk oleh orang Yahudi, tentara Romawi siap untuk datang menjemput saya masuk penjara. Halo. 43 hari sebelum kisah yang kita bacain. Coba kamu jatuh dulu terkapar. Jatuh terkapar dulu. Mungkin ada saat ini yang sedang terkapar, ekonominya aduh minus, bukan hanya nol. Kalau saudara lihat dalam ATM, dalam buku rekening minus karena kredit belum dibayar. Saya sudah pengalaman. Saya kan kredit, kan itu kan auto kredit. Begitu saya ndak ke bank, langsung minus dia. Saya tanya, "Bang, udah minus berapa, Pak?" "Oh, sekian." Puji Tuhan. Terkapar. Ada yang terkapar, ada yang suntuk mungkin saat ini. Bahkan mungkin Anda sampai pada titik Anda tidak tahu memulai dari mana memperbaiki kehidupan Anda. Ada yang studinya mungkin bermasalah dan Anda tidak tahu ini mengerjakannya dari mana. Mau mengerjakan aja tidak tahu dari mana gitu loh. Ada ibu-ibu yang berdoa tapi sama sekali belum ada titik terang, belum ada jawaban. Mungkin terkapar. Bu, saya katakan 43 hari sebelum murid-murid bersukacita dan berani, mereka ada di titik ini. Mereka lari, mereka meninggalkan Tuhan, pengecut. Dan setiap hari mereka selama 3 hari waktu Yesus mati itu, mereka benar-benar ketakutan. But I don't care, semua orang akan mengalami titik ini, benar tidak? Saya mau bilang anak-anak muda, jangan sedih hati kalau you bermasalah sekarang. Semua orang akan pernah mengalami jatuh seperti ini. Pak Pendeta juga berkali-kali malah. Bu, kalau ibu lihat di Instagram ada banyak orang gayanya. Ibu tahu enggak, 3 tahun yang lalu dia juga mungkin parah terpuruk. Coba kamu duduk dulu. Mungkin ada yang sekarang Anda sedang posisi begini. Mungkin lebih baik daripada terkapar. Tapi mungkin malas, kemana-mana enggak bisa, enggak ada tenaga, enggak ada gairah, enggak ada semangat. Halo, udah kuliah dari wajah-wajah Anda. Udah usah angkat tangan. Aku sudah tahu. Ada yang mungkin begini.
Udah nggak bisa bangkit. Coba sekarang you berdiri. Tapi mungkin ada yang lebih baik kan? Halo, masih bisa berdiri, masih bisa ini ya kan? Hai. Tapi nggak kemana-mana dia, hidupnya gitu-gitu aja. Karena dia nggak kemana-mana, nggak bertumbuh, nggak makin baik karakternya. Oh gitu-gitu aja. Oh, semua kita pasti mengalami ini. Sekarang kamu berjalan. Coba lihat. Kalau dia berjalan berarti hidup move on. Iya kan? Berjalan seperti biasa. Ada kemajuan, bisnis, usaha, keluarga makin baik, karakter makin baik. Itu maju namanya. Tapi saya coba lihat. Kita akan selalu mengalami semua proses ini. Terkapar lagi. You jangan pikir kalau sekarang usahamu bagus, keluargamu bagus, studimu bagus, hubungan pacaranmu bagus, bahkan lancar begini. You jangan kira besok kamu akan begitu terus. Besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan kamu bisa terkapar kembali. But I don't care. Saya tidak peduli. Mau apapun posisi kita, it's not matter. Itu bukan masalah. Yang penting adalah kamu duduk enggak? Duduk. Kamu berdiri enggak? Kamu jalan enggak? Itu yang paling penting. Ada yang sedang terduduk saat ini, I don't care. Berdirilah. Ada yang saat ini stagnan, berdiri begini gak kemana-mana, jalanlah. I don't care. Murid-murid mengalami itu. Posisi jatuh terpuruk sepuruk-puruknya, gagal segagal-gagalnya. Bahkan mereka bukan hanya gagal, Bu, mereka berdosa karena mengkhianati Yesus. Mereka mengkhianati Yesus, orang yang mereka puja-puja selama 3 tahun lebih, orang yang mereka ikuti selama 3 tahun lebih, dan mereka tinggalkan di Taman Getsemani sendirian. Mereka melakukan dosa yang paling besar, dan mereka menyadari itu. But kita membaca sekarang mereka bersukacita dan bersiap-siap menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Apa posisimu sekarang, bro, Pak, Bu? Yang paling penting adalah what next. Karena semua posisi-posisi ini akan Anda alami. Dan lihat, terkapar lagi. Setelahnya nanti kita makan bakso ya. Ada orang yang terkapar, tidak duduk. Kira-kira bagaimana ending hidupnya? Terkapar begitu. Dulu saya pakai narkoba, dan kalau saya tidak mengambil keputusan untuk duduk, untuk berdiri, untuk berjalan, saya akan seperti teman-teman saya yang overdosis dan mati di penjara. Halo? Dan banyak orang mengalami itu. Itu sebabnya ada orang sampai masa tuanya tetap menjadi orang yang gagal. Tidak menjadi berkat, selalu buat masalah sampai di masa tuanya. Karena dia memilih, nextnya itu dia memilih lebih baik terkapar terus. Bro, you berdosa saat ini, it's okay. Pandang Tuhan, lihat ke atas. Oh, Tuhan saya, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengampun. Saya mau bangkit, saya mau naik, saya mau jalan, saya mau mengikut Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Ada yang sekarang gagal, no problem Pak, bangkit lagi. Tuhan menyertai Anda. Duduk bro. Dia keenakan dia. Tepuk tangan untuk Ferdinand dulu. Yang kedua, melihat dari atas. Coba lihat ya, ini penting sekali. Ketika mereka memandang ke atas, cakrawala mereka jauh lebih luas karena mereka memandang ke Sekarang mereka bisa melihat dari sudut pandang Tuhan. Amin. Dari sudut pandang kemanusiaan Petrus, Yesus ditangkap, disalibkan, mati, game over. Dari sudut pandang Tuhan, dari sudut pandang surga, dari sudut pandang atas, kematian itu adalah tujuannya untuk bangkit. Yesus tidak mati karena korban keadaan, tapi Yesus mati supaya bangkit. Saudara tahu maksudnya ya? Jadi kalau dilihat dari sudut pandang surga, betapa rencana Allah itu begitu luas, begitu besar, begitu dalam, begitu agung, begitu mulia. Tapi lihat, kalau kita tidak melihat ke atas, Petrus hanya melihat ke samping. Coba lihat, waktu Petrus lihat adiknya Andreas, ada enggak semangat yang baru?
Saya ulang ya. Waktu mereka dalam keparahan tadi, Petrus lihat ke samping, yang dia lihat siapa? Andreas adiknya. Yang dia lihat siapa? Yohanes. Saya mau tanya, waktu Petrus melihat Andreas atau Yohanes atau Yakobus, ada enggak inspirasi? Karena Yakobus juga mencret. Andreas juga, yang lain juga letih lesu, yang lain juga tidak berpengharapan, yang lain juga tidak mau maju. Tapi waktu Petrus lihat dari sudut pandang surga, ada hope, ada harapan, ada joy, ada sukacita, ada damai, ada peace. Mulailah memandang dari atas. Saya sudah melihat ya, dalam kondisi yang sangat sulit. Kalau saya hanya melihat kiri kanan, saya lihat istri saya banyak kekurangan. Aduh, tambah sedih saya. Lihat anak saya tambah kekurangan. Aduh, banyak sekali kekurangan anak saya ini, bandel lah. Aduh, saya tambah sedih. Kulihat kakak saya, telepon kakak saya. Aduh, juga tambah saya ndak senang. Telepon orang tua saya, kulihat mama saya. Aduh, ini juga ini ndak memberikan pengharapan yang baru ini. Halo. Lalu saya ke kampus, lihat staf-staf dan rekan kerja. Apa lagi? Yang terakhir, kulihat diri saya. Lebih banyak lagi kelemahan dan keterbatasan. Itu sebabnya kalau engkau lihat dirimu, lihat kondisimu saat ini, engkau akan lemah, engkau akan takut. Kau lihat tetanggamu, kau lihat keluargamu, engkau akan semakin khawatir, semakin takut. Aduh Tuhan, gimana menyekolahkan anak, gimana kontrakan rumah, gimana menguliakan anak. Makin takut, yes. Makin lemah, yes. Sekarang pandang ke atas, pandang Tuhan. Mulailah melihat keadaanmu dari sudut pandang surga. Amin. Amin ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang kita, terbatas sekali dan tidak ada harapan. Ferdinand lagi. Kamu duduk dulu, sini. Lalu kamu lihat ke jemaat, apa yang kamu lihat? Duduk situ, di bawah. Apa yang bisa kamu lihat kalau kamu duduk di bawah? Apa? Kaki-kaki yang bau. Apalagi sampah. Benar enggak? Coba sekarang kamu naik ke atas, lebih ke atas, sini, duduk di sini. Sekarang apa yang kamu sudah bisa lihat? Jawab. Wajah-wajah yang cantik. Bapak-bapak yang gagah perkasa, benar enggak? Tapi hanya itu yang kau lihat kan? Coba sekarang kamu lebih ke atas, berdiri sekarang. Apa sekarang yang kamu lihat? Sekarang kamu sudah mulai bisa melihat, oh kita punya televisi harganya 5,5 juta. Ada jam, oh ada kulkas. Kamu sudah mulai bisa melihat, ada kursi di atas, benar enggak? Benar enggak? Tapi lihat Pak, kalau kita hanya melihat dari sini, yang Anda lihat hanya orang, 50 orang, lihat AC, apalagi lihat televisi, lihat Pak Gideon, lihat Mike, lihat apa ini, genteng ya, apa namanya, plafon. Hanya itu yang bisa Anda lihat kan? Nggak bisa melihat itu pancuran air di Berko yang indah itu, benar nggak? Nggak bisa melihat pemandangan di luar sana yang begitu luas. Kita sempit sekali ke sini, hanya ini, hanya ini, hanya ini, ke depan, hanya ini aja hidupku. Udahlah, aku begini-begini aja lah. Halo. Coba sekarang kamu naik ke atas genteng. Kalau dia naik ke atas, aduh banyak pemandangan indah yang dia bisa lihat. Kalau dia lihat hanya di sini, hanya 50 orang. Kalau dia ke atas, dia lihat betapa ciptaan Tuhan itu begitu banyak. Ada gedung-gedung besar. Ada binatang-binatang yang indah yang diciptakan oleh Tuhan. Dan hal-hal lain. Maka semakin kita melihat dari atas, kita akan semakin melihat bahwa hidup ini, life is beautiful. Duduk ke atas. Life is beautiful Pak. Hidup ini indah. Apalagi kalau lihat makin dari atas, makin ke atas. Aduh, hidup ini indah kalau kita mulai memandang dari atas. Kalau hanya melihat dari sisi manusia, udahlah aku di sini aja. Saya bilang istri saya beberapa saat yang lalu,
Tuhan membuka peluang-peluang bagi saya untuk ke luar negeri, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Dan saya bilang, saya percaya satu hari kita juga akan menikmati semua berkat Tuhan ini. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam diri saya, bukan hanya di Purwokerto atau di Kaliori, Bu. Karena saya melihat Tuhan ini pakai saya. Tuhan bawa saya kemana saja Tuhan mau. Hidup ini indah. Pekerjaan Tuhan ini besar. Dan berkaryalah atas hidup saya. Nah, kalau saya lihat mahasiswa di ST itu, pikirannya sempit. Karena yang dia lihat Kaliori Sokaraja, Kaliori Sokaraja, Kaliori Sokaraja. Jadi kamu tidak bisa membayangkan kamu akan melayani ke Australia. Kamu akan dipakai Tuhan ke Singapura. Halo. Jangan lihat dari sudut pandang yang kecil dan terbatas. Lihatlah Tuhan yang tak terbatas itu. Jadi saya itu jengkel sekali kalau ketemu anak muda, tapi jalan aja begini. Ini nggak usah diganggu, setan pun jatuh-jatuh sendiri. Cobalah lihat, wah Tuhan ini amazing. Tuhan ini amazing. Amin ya. Ada dua yang kita lihat ya dari peristiwa itu. Yang pertama ada titik balik. Titik balik itu artinya apa? Tidak penting posisi Anda saat ini. Yang paling penting adalah titik balik. What next? Apa langkah selanjutnya? Coba sekarang tepuk kiri kanan itu. Hey, what next? What next? What next? Langkah apa yang yang kedua, saudara lihat ya. Ini khusus khotbah hari ini 2 jam. Semangat ya. Saya udah lihat anak-anak muda udah angkat jam tangannya. Udah gitu di depan saya lagi. Iya, saya tahu ini 9:30. Rita Mall itu buka jam 11. Mau ke Rita Mall aja kerja. Yang kedua, bersama dengan saya berkarya dengan sehati. 1, 2, 3, berkarya dengan sehati. Nah, coba kita baca ya. Ini menarik sekali bagi saya, sangat menarik sekali. Pasal 1 ayatnya yang ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba, supaya cepat ayat 14 ya. Mereka semua bertekun dengan apa? Sehati dalam doa. Nah, kalau kita hanya membaca begini, oh enak ya, mereka sehati ya, gampang banget. Iya toh? Iya toh? Wah, dulu juga saya berkhotbah begitu. Wah, saudara, kita harus sehati seperti ini. Wah, tapi ketika saya mendalami ayat ini, saudara tahu, ada harga yang harus dikorbankan oleh murid-murid untuk bisa sehati seperti ini. Yang pertama, Anda lihat ya. Yang pertama, mengapa sebenarnya sehati itu, mereka bisa bersehati itu sangat sulit sebenarnya. Ada 4 alasan mengapa saya sebut bahwa untuk bisa mereka sehati itu butuh perjuangan. Yang pertama, karena pertemuan ini adalah pertemuan pertama tanpa pemimpin, yaitu Yesus. Ini loh. Maka pada saat itu mereka sangat kikuk. Ini siapa yang memimpin doa, ini siapa yang memimpin renungan, ini siapa nanti yang memimpin, macam-macam ini. Maka secara psikis, secara mental, mereka sebenarnya belum bisa sampai untuk bisa bersatu seperti ini. Kalau berpencar-pencar, itu adalah keahlian murid-murid. Yang kedua, lihat ya, betapa beragamnya orang-orang yang hadir dalam pertemuan itu. Ada pria, wanita, rasul, ada orang-orang biasa, bahkan ada beberapa anggota keluarga Yesus yang tidak percaya juga. Ingat ya, menurut Matius pasal 13 ayat 55, banyak orang dari keluarga Yesus sendiri yang tidak percaya kepada Yesus, dan mereka sekarang hadir di sini. Kenapa, Pak? Karena kalau kita membaca ayat 15, saya baca ayat 15 ya. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira berapa? 112 orang. Maka Adam Clark mengatakan,
bahwa sebenarnya ini sesuatu yang luar biasa ketika ada 120 orang pada saat itu tiba-tiba bisa bersatu hati. Padahal baru saja mereka ada dalam gelombang kehidupan yang sangat menakutkan. Karena waktu Yesus ditangkap itu heboh semua. Siapa lagi dicatat itu oleh tentara-tentara Romawi. Selama 3 tahun 4 bulan ini, siapa saja yang bersama dengan Yesus tangkap. Itu sebabnya ada alasan mengapa murid-murid kuncipin. Aduh, Tuhan Yesus berkati mereka. Yang ketiga, coba yang ketiga ya. Betapa mudahnya bagi peserta yang hadir pada saat itu untuk saling menyalahkan atau merasa lebih hebat. Saudara lihat ya. Saya mau cerita dulu sedikit. Waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, hanya 2 pihak yang terlacak dalam Alkitab yang menyertai perjalanan Yesus. Yang pertama Maria dan teman-temannya, termasuk Maria Magdalena. Yang kedua siapa? Yohanes. Karena ketika Yesus memikul salib itu, Yesus berkata kepada Yohanes, inilah ibu, dan seterusnya. Yang lain itu lari ketakutan. Jadi ini menarik karena Matthew Henry berkata dalam pertemuan ini, ingat ya, dalam pertemuan ini Maria bisa saja protes ibunya Yesus. Karena dia seorang ibu, benar enggak? Dia bilang kepada Petrus, Petrus, kamu itu loh 3 hari sebelum Yesus anakku ditangkap, kamu bilang kau pemberani, kau bilang kamu siap untuk mempertaruhkan nyawamu demi melindungi Yesus. Siapa lagi? Andreas, kau lagi. Siapa lagi? Yakobus, sama lagi kau, banyak kali ngomong kau. Maria bisa saja begitu. Yang kedua, Yohanes bisa saja menyindir Petrus. Yohanes bilang, teman-teman, waktu Yesus ditangkap dan disalibkan, siapa yang hadir di sana? Aku toh. Petrus kemana? Kemana Pet? Andreas kemana? Yohanes bisa mengatakan itu. Maria sebagai ibunya Yesus, dia mungkin tidak kuat melihat darah Yesus bercucuran karena itu anaknya. Maria bisa saja protes, dasar kalian semua pecundang laki-laki, semua penakut. Saya Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, dan Maria yang lain, hanya itu yang hadir. Hanya 4-5 orang yang hadir dan mengamati proses penyaliban itu. Bisa. Jadi Yohanes bisa saja pada saat itu merasa lebih hebat. Dan seterusnya. Saudara nangkap maksud saya ya? Itu sebabnya nanti ada hubungannya dengan ayat 15. Matias dipilih menggantikan Yudas. Ini menurut para pakar perjanjian baru ya. Menurut Wiersbe, menurut Adam Craig, menurut Matthew Henry. Tentu saya tidak buat di situ karena saya membaca dalam Microsoft Word yang saya buat. Mereka mengatakan bahwa Matias itu dipilih karena ada perbedaan pendapat antara rasul-rasul. Sebagian rasul, nah lihat ya, kan Yudas kan mengkhianati Yesus. Amin. Sedangkan dalam Matius, ini saya mau bacakan dulu dasar Alkitabnya ya. Kenapa perlu ada penambahan Matias? Karena sudah ada dalam waktu-waktu sebelumnya Yesus berkata bahwa 12 rasul itu harus nanti utuh ketika di akhir zaman. Ini memang berbicara eskatologi. Harus 12 suku utuh tetap ada di tahta. Maka ketika Yudas tersingkir harus ada pengganti. Itulah dasarnya mengapa Matias itu dipilih. Nah, lalu dari 70 murid-murid yang waktu itu disaring, saudara tidak akan tahu ini karena ini dicatat dalam dokumen-dokumen Bapak Gereja. Dari 70 murid-murid yang dipilih, muncullah 2 nama. Siapa di situ dikatakan? Justus dan Matias. Sebagian rasul lebih memilih Justus. Lalu kemudian terjadilah perdebatan singkat, lalu mereka membawa ini kepada Tuhan. Lalu dari 70 murid itu dipilihlah 2 yang dirasa paling berkualifikasi. Muncullah 2 nama, yaitu Justus dan Matias. Undi menurut Amsal pasal 16,
itu adalah sebuah metode yang disahkan oleh Tuhan untuk memilih apa kehendak Tuhan. Jadi undi itu Pak, begini. Undi pada abad pertama ya. Dan ini tidak relevan lagi untuk kita sekarang. Undi itu begini. Namanya Justus ditaruh di dalam batu. Namanya Matias ditaruh di dalam batu. Lalu dua batu ini yang sudah ada nama dimasukkan ke dalam sebuah kaleng. Lalu diputar, lalu dilempar. Nah yang keluar itu adalah namanya Matias. Tapi kalau saudara membaca, mengapa muncul sampai pengundian ini? Para pakar mengatakan karena sebelumnya sudah ada perbedaan pendapat antara memilih Justus dan Matias. Tapi saudara lihat ya, betapa, lihat, coba diklik. Berarti, Bu, kita mau simpulkan satu dulu, amin? Bahwa ada potensi perpecahan. Kalau kita buat ada bahwa peristiwa ini mereka berdua bersama-sama, ini adalah pengalaman pertama dan kemungkinan untuk ribut sangat terbuka lebar. Lalu beragamnya orang yang hadir, ada orang yang masih setengah percaya, bahkan ada orang yang dulu mengolok-olok Yesus, menghina pelayanan Yesus dan hadir pada saat itu. Yang ketiga, potensi saling menyalahkan dan menyindir. Ya toh? Yohanes bisa merasa lebih baik, Maria merasa bisa dia tidak puas dengan murid-murid yang lari, dan seterusnya. Yang keempat, mereka berkumpul dalam waktu yang cukup lama karena 10 hari. Lalu yang kelima, kasus Matias. Menurut saya Pak, 5 ini adalah potensi untuk membuat mereka waktu pada saat itu berpecah-pecah. Setuju ya? Paling tidak 5 hal ini adalah tantangan dari mereka untuk tidak sehati. Tapi kita membaca di sini mereka sehati dan bertekun dalam doa. Coba diklik. Berarti sekarang Pak, kita ini apa yang penting? Kalau dalam sebuah komunitas, pertanyaan yang muncul, dosa siapa yang paling banyak? Ada enggak kesehatan? Ada enggak kesehatan? Kalau dalam pertemuan itu Yohanes berdiri, siapa yang paling berkhianat? Petrus. Wah, enggak akan ada kesehatan. Lalu kalau Yohanes berdoa, siapa yang paling hebat di sini? Yohanes. Ada enggak kesehatan? Tidak ada. Maka membuat pertanyaan siapa di antara kita yang paling jelek itu tidak relevan. Amin. Siapa yang anak-anak, kekanak-kanakan sifatnya, itu pertanyaan itu jangan munculkan dalam komunitas anggota tubuh Kristus. Siapa yang paling hebat? No. Jangan pernah munculkan pertanyaan itu dalam satu komunitas yang mengasihi Tuhan. Kenapa Pak? Saya mau ulang, karena kalau saya lihat istri saya banyak kelemahan, adik saya banyak kelemahan, karunia saya terbatas dan seterusnya. Dan pada kesimpulan semua kita punya kelemahan. Saya mau tanya, siapa di sini yang belum pernah jatuh dalam dosa? Siapa di sini yang belum pernah berbohong? Siapa di sini yang tidak pernah sombong? Saya yakin tidak ada yang angkat tangan. Itu sebabnya pertanyaan itu tidak penting. Walaupun Yohanes bisa saja menganggap lebih hebat, walaupun Maria bisa saja menganggap lebih rohani dan lebih berani, pertanyaan itu tidak penting. Yang kedua yang penting, coba kembali, memelihara iman sendiri ternyata tidak cukup. Iya toh? Kalau Yohanes hanya fokus kepada imannya yang bertumbuh, Petrus itu ketinggalan, Andreas ketinggalan. Maka mereka namanya sehati. Dalam bahasa Yunani itu sebenarnya tidak ada kata kardia. Kata kardia itu hati, sehati tidak ada. Yang ada adalah keserasian, di mana satu orang dan yang lain saling menyempurnakan sehingga muncullah keserasian dan kesepakatan. Perdebatan selalu ada, tetapi akhirnya akan memunculkan kesepakatan. Yang ketiga, 120 orang sekarang diberi tanggung jawab besar untuk siap menghadapi tantangan besar. Nah lihat Pak, murid-murid tidak fokus dengan siapa yang bersalah, siapa yang berdosa, siapa yang berkekurangan. Amin ya. Mereka fokus, ini 120 orang, kita harus fokus, kita kuat, karena besok pagi kita akan menghadapi penganiayaan yang besar. Paham maksud saya?
Mereka tidak fokus dengan kelemahan temannya. Mereka fokus bahwa mereka adalah satu tim dan mereka harus bersama-sama karena tantangan besar sudah ada di depan. Mari kita fokus untuk ini. Marilah kita fokus untuk berdoa bersama dan bersiap bersama. Saya ada video singkat ya. Nah, lihat ya. Coba diklik sekali lagi. Ini gak ada suaranya ya. Gak apa-apa. Coba diulang lagi. Bisa enggak? Kamu back dulu. Kamu back dulu. Ulang, klik lagi. Ya, klik sekali lagi. Ini ada anak kecil ya. Dia kira dia akan tenggelam. Coba lihat, saudara lihat ya. Kita lihat ya. Dia udah ketakutan, dia udah menangis. Ternyata apa? Ternyata tidak dalam. Anak itu fokusnya kepada air ya toh. Mati aku. Tapi kalau dia tahu bahwa ini tidak dalam, tidak akan masalah. Begini Pak, saya sudah punya pengalaman. Ketika saya fokus hanya melihat yang salah, melihat yang negatif, melihat yang kurang-kurang, saya marah. Saya jengkel sekali. Bahkan pernah sampai kepahitan. Tapi itu kembali yang saya katakan. Mari kita semua terhisap memandang Yesus yang akan menyempurnakan kita. Itu yang disebut berkarya dengan sehati. Jangan bilang gak ada perbedaan. Ada 5 perbedaan yang bisa membuat murid-murid tidak sehati pada saat itu. Saling menyalahkan, ya bisa terjadi. Perbedaan pendapat itu terjadi antara memilih Justus atau Matias. Antara orang-orang yang dewasa dan yang belum dewasa berkumpul 120 orang. Antara yang pemberani dan pengecut berkumpul. Ini yang saya sebut kita harus sinergi. Sinergi itu apa artinya Pak? Yang kuat menolong yang lemah. Kalau ini terjadi di gereja kita, saya percaya pekerjaan Tuhan yang besar akan Dia nyatakan di sini. Saya sangat percaya itu. Ada 2 yang kita pelajari. Yang pertama tadi apa? Berkarya dengan melihat dari atas. Kalau posisi kita sekarang lagi terjerambab dan terkapar Bu, tidak masalah. Yang penting adalah what next. Yang kedua, mari kita berkarya dengan sehat. You jangan pikir kalau sehat itu semua everything is good. Pasti ada perbedaan. Murid-murid pasti ada pertengkaran. Tapi mereka kembali melihat yang paling penting itu adalah pekerjaan Tuhan.